Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Cahyo Putra dari kelas 4C dengan NPM 243510-350. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan 5 model SDLC yang populer. Sebelum masuk, di sini saya akan menjelaskan pengertian model SDLC. Yang pertama itu ada waterfall. Waterfall itu model linear dan sekuensial di mana setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Alur kerja mengalir dari atas ke bawah seperti air terjun. Yang kedua itu ada agile. Agile itu model iteratif dan inkremental yang fokus pada pengiriman cepat, kolaboratif tim, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan melalui sprint pendek. Selanjutnya ada V-shape, model menggabungkan aspek waterfall dengan penekanan kuat pada testing dan verifikasi. Setiap tahap development memiliki tahap testing yang sesuai. Selanjutnya spiral. Spiral itu model yang menggabungkan elemen dengan fokus pada manajemen resiko. Pengembangan dilakukan dalam spiral berulang dengan evaluasi resiko di setiap fase. Dan yang terakhir itu ada prototype. Prototype itu model yang menekan pembuatan prototype awal untuk validasi kebutuhan stakeholder, memberikan feedback pada prototype sebelum pengembangan produk final dimulai. Selanjutnya, mengapa memilih model SDLC yang tepat itu penting. Yang pertama itu ada efisiensi proyek. Model yang tepat mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya dengan mengadu tim, memulai proses yang terstruktur dan terukur. Yang kedua itu ada kualitas produk. Setiap model memiliki mekanisme pengadilan kualitas yang berbeda, memastikan produk akhir sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu ada kerjasama tim. Struktur yang jelas meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mengurangi konflik, dan meningkatkan produktivitas tim. Dan yang terakhir ada fleksibilitas adaptasi. Model yang sesuai memungkinkan tim beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis tanpa mengganggu alur kerja secara keseluruhan. Lalu selanjutnya di sini ada model waterfall. Kelebihannya itu strukturnya jelas dan mudah dipahami untuk seluruh tim. Yang kedua, dokumentasi lengkap di setiap tahap pengembangan. Yang ketiga ada estimasi waktu dan biaya yang akurat. Dan yang terakhir itu cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap. Lalu di sini kekurangannya sulit mengakomodasi perubahan setelah fase dimulai. Selanjutnya testing hanya dilakukan di akhir proses dan resiko tinggi jika kebutuhannya berubah. Kapan digunakannya? Proyek dengan kebutuhan yang jelas dan tidak berubah seperti sistem dan perbankan atau aplikasi pemerintahan. Lalu model agile. Kelebihan iterasi cepat dengan feedback konstan dari pengguna. Yang kedua, fleksibel mengakomodasi perubahan kebutuhan. Lalu pengiriman fitur secara bertahap meningkatkan kepuasan. Kolaborasi intensif antara pengembang dan stakeholder. Lalu kekurangannya itu ada memerlukan komitmen tinggi dari seluruh tim, kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan ketat, dan dokumentasi mungkin tidak sekomprehensif waterfall. Lalu yang terakhir itu estimasi biaya dan waktu lebih sulit. Dan kapan digunakannya itu proyek dengan kebutuhan yang berkembang, seperti startup atau produk digital yang perlu responsif terhadap pasar. Lalu selanjutnya ada model V-shape. Kelebihannya itu penekanan kuat pada verifikasi dan validasi. Yang kedua, testing dirancang bersamaan dengan development. Lalu struktur yang jelas untuk setiap tahap. Dan yang terakhir itu cocok untuk sistem kritis yang memerlukan kepadatan tinggi, maksudnya keandalan tinggi. Lalu kekurangannya itu biaya tinggi karena dokumentasi dan testing komprehensif, dan proses panjang tidak cocok untuk proyek cepat. Perubahan sulit dilakukan setelah fase dimulai. Kapan digunakannya? Sistem keselamatan kritis seperti medis, penerbangan, atau industri nuklir. Lalu ada model spiral. Identifikasi tujuan, menentukan kebutuhan batas,
dan alternatif pendekatan untuk fase tersebut. Evaluasi risikonya mengidentifikasi risiko potensial dan merancang strategi mitigasi untuk mengurangi dampak. Pengembangan membangun prototipe atau versi produk berasal hasil evaluasi risiko dan kebutuhan. Lalu ada evaluasi dan review, mengumpulkan feedback dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke spiral berikutnya atau berhenti. Di sini model spiral ini kelebihannya manajemen risiko proaktif di setiap fase, fleksibilitas untuk perubahan, dan prototyping berulang meningkatkan kualitas. Kekurangannya itu kompleksitas tinggi dan biaya mahal. Lalu memerlukan keahlian manajemen risiko, dan yang terakhir itu proses panjang untuk proyek sederhana. Dan kapan penggunaannya itu proyek beresiko tinggi dengan kebutuhan kompleks dan tidak jelas di awal. Dan yang terakhir itu model prototype. Kelebihannya itu feedback penggunaan dini mengurangi resiko. Kebutuhannya lebih jelas dan terdefinisi. Penghematan biaya dalam jangka panjang. Lalu kekurangannya itu resiko prototype paralysis, terlalu lama berinteraksi. Stakeholder mungkin bingung antara prototipe dan produk final. Tidak cocok untuk sistem besar dan kompleks. Lalu kapan penggunaannya itu proyek dengan kebutuhan tidak jelas atau antarmuka pengguna yang kompleks. Lalu di sini ada analisis perbandingan faktor-faktor kritis dalam memilih SDLC. Kelengkapan kebutuhan. Apakah kebutuhan sudah jelas dan stabil atau masih berkembang? Waterfall untuk kebutuhan tetap, Agile untuk kebutuhan dinamis. Lalu untuk budget dan sumber daya, model spiral dan V-shape memerlukan lebih banyak sumber daya dan anggaran dibandingkan waterfall atau Agile sederhana. Lalu untuk kemampuan tim, Agile memiliki tim cross fungsional yang berpengalaman, sementara waterfall lebih mudah dijalankan oleh tim tradisional. Lalu untuk timeline proyek dengan deadline ketat mungkin lebih cocok dengan waterfall, sementara proyek fleksibilitas dan dapat menggunakan Agile. Untuk standar kualitas, sistem kritis memulai model dengan verifikasi ketat seperti V-shape, sementara proyek umum dapat menggunakan pendekatan lebih fleksibel. Lalu untuk manajemen risiko, proyek berisiko tinggi memerlukan pendekatan seperti spiral yang secara aktif mengolah risiko di setiap fase. Lalu di sini ada studi kasus aplikasi model SDLC pada proyek nyata. Yang pertama itu aplikasi e-commerce startup. Yang pertama model Agile Scrum. Startup e-commerce memiliki Agile untuk merespon cepat perubahan tren pasar. Dengan sprint 2 minggu, tim mengembangkan fitur baru berdasarkan feedback pengguna. Hasil produk launching 3 bulan lebih cepat dengan kepuasan pengguna 85%. Lalu yang kedua, sistem perbankan baru, model waterfall. Bank besar mengembangkan sistem transaksi baru dengan kebutuhan regulasi ketat dan dokumentasi lengkap. Pendekatan waterfall memastikan setiap tahap memenuhi standar keamanan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Proyek selesai tepat waktu dengan 0 defect kritis. Lalu yang ketiga ada aplikasi medis kritis model V-shape. Rumah sakit mengembangkan sistem manajemen pasien dengan kebutuhan verifikasi ketat. Setiap fase development memiliki fase testing yang sesuai, memastikan keandalan sistem 99,9%, walaupun proses lebih lama, tingkat kesalahan berkurang 90%. Lalu yang keempat ada sistem ERP perusahaan, model spiral. Perusahaan manufaktur atau dengan resiko tinggi mengadopsi spiral untuk mengelola kompleksitas sistem ERP. Setiap spiral mengidentifikasi dan mengatasi resiko spesifik, menghasilkan sistem yang sesuai kebutuhan bisnis dengan resiko minimal. Lalu kesimpulannya dan rekomendasi, model SDLC terbaik untuk kebutuhan Anda.
Agile untuk fleksibilitas, proyek startup, produk digital, atau kebutuhan yang berubah cepat. Prioritaskan feedback dan iterasi cepat. Waterfall untuk stabilitas, proyek dengan kebutuhan tetap dan regulasi ketat. Cocok untuk sistem perbankan atau pemerintahan. Lalu V-shape untuk kritis. Sistem keselamatan kritis yang memerlukan verifikasi defensif ideal untuk medis dan perbankan. Spiral untuk resiko, proyek kompleks beresiko tinggi, manajemen resiko proaktif di setiap fase pengembangan. Lalu prototipe untuk ketidakpastian. Kebutuhan tidak jelas atau antarmuka kompleks, validasi dini dengan stakeholder mengurangi resiko. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.